Akan saya mulai dengan sekilas perusahaan terlebih dahulu. Silakan. Next. Ya, next. Jadi Wismilak adalah perusahaan rokok yang berdiri di Surabaya sejak tahun 62. Kemudian pada tahun 2012, Wismilak melakukan initial public offering (IPO) untuk menjadi perusahaan publik. Wismilak sendiri merupakan perusahaan induk dari PT Gelora Jaya sebagai produsen rokok dan PT Gawijaya sebagai distributor rokoknya. Pada saat ini kami memiliki 4 fasilitas produksi, 4 sentra logistik regional, 22 area distribusi, 2 stock point, serta 26 agen di seluruh Indonesia. Wismilak membawahi produk-produk premium di segmen SKT, SKM, cerutu, dan juga memproduksi filter rods atau batang filter untuk rokok. Kemudian secara profil, Wismilak saat ini memiliki aset kurang lebih 2,6 triliun, kemudian jumlah karyawan kira-kira 3.200 sekian. Pada tahun 2023 kemarin penjualan itu Wismilak adalah sekitar 4,9 triliun rupiah dan cakupan operasionalnya ada di 22 area distribusi, 26 agen, dan 2 stock point yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah profil dari Dewan Komisaris Wismilak. Komisaris utama adalah Ibu Ida Tati Wijayadi. Kemudian Pak Steven Bala adalah komisaris, dan ada 2 komisaris independen, yaitu Bapak Daniel Sutrio Darmadi dan Bapak Edi Sugito. Kemudian Dewan Direksi, ada Pak Ronald Wala sebagai Direktur Utama, kemudian Pak Krisna Tani Miharja sebagai Direktur, Pak Sugita Winarko juga Direktur, serta Bapak Lukas Firman Jayanto. Ini adalah struktur kepemilikan saham dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk, di mana pada saat ini yang menjadi saham publik adalah sekitar 26,27%. Dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk memiliki kendali atas PT Gelora Jaya dan PT Gawijaya sebagai anak perusahaannya. Kemudian sekilas industri rokok. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun belakangan terjadi pergeseran yang cukup signifikan di dalam industri rokok di Indonesia, di mana kalau kita lihat proporsi daripada SKT itu naik, yang pada tahun 2021 di mana proporsi SKT sekitar 21%, pada saat ini naik sampai di kisaran 30% dari total industri rokok seluruh Indonesia. Di mana kalau kita lihat menggerus pasar SKM yang sekarang sekitar 65%. Oke. Kemudian kegiatan usaha dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Jadi PT Wismilak Inti Makmur Tbk sebagai perusahaan induk memiliki lini produksi filter, di mana filter itu selain dijual di PT Gelora Jaya, juga kami menjual filter hasil produksi Wismilak kepada perusahaan-perusahaan rokok yang lain. Kemudian PT Gelora Jaya sendiri seperti kita ketahui adalah produsen rokoknya yang membawahi merek Wismilak dan Galan, jadi memiliki produk-produk di kategori SKT maupun di SKM. Kemudian juga memproduksi Wismilak Premium Cigar atau cerutu sejak tahun 2000, dan pada saat ini kami memiliki jenis cerutu yang cukup beragam, ada Robusto, Corona, dan Petit Corona. Kemudian PT Gawijaya juga menjalankan tugas sebagai distributor dari PT Gelora Jaya yang juga membawahi Field Marketing Division. Jadi kami memiliki armada untuk membuat kegiatan-kegiatan promosi yang ada di area. Next, ini adalah
produk-produk rokok SKT dari Wismilak atau dari PT Gelora Jaya. Pada saat ini ada 6 SKU, dan ini adalah SKM atau sigaret kretek mesin dari Gelora Jaya. Jadi ada yang SKM reguler, ada juga yang SKM mild. Ini adalah produk-produk cerutu dari Wismilak. Oke, next. Dan juga ini adalah tampilan dari jenis-jenis filter yang diproduksi oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Jadi kami memproduksi filter yang mulai dari monoasetat filter sampai dengan pada saat ini adalah kapsul filter yang pada akhir-akhir ini juga mendapatkan perkembangan yang cukup signifikan. Kemudian ini adalah gambaran penjualan rokok sampai dengan bulan Maret tahun 2024. Kalau kita lihat SKT tumbuh masih cukup signifikan pertumbuhannya. SKM memang ada penurunan dibanding kuartal pertama di tahun 2023. Ini adalah penjualan dalam jumlah batang. Jadi kalau secara juta batang SKT masih ada pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemudian SKT memang terdapat penurunan di bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 ini. Ini adalah gambaran dari penjualan filter kita, di mana secara revenue atau rupiah juga secara jumlah rods atau jumlah batang filter mengalami kenaikan. Jadi secara jumlah batang juga naik, secara revenue juga naik lebih tinggi daripada persentasenya secara jumlah batang. Kemudian kinerja keuangan Wismilak sampai dengan bulan Maret tahun 2024 ini, penjualan bersih itu turun sedikit ya, kalau kita lihat totalnya di angka 1.058 miliar. Itu yang sebelah kanan adalah grafik kontribusinya antara SKM, SKT, dan filter. Oke. Kemudian EBITDA sampai dengan bulan Maret ada sedikit penurunan dibanding bulan Maret periode yang sama tahun 2023, menjadi dari 147 miliar menjadi 125 miliar. Kemudian laba bersihnya juga sedikit berkurang dari 111 miliar menjadi 91 miliar. Baik, lanjut. Kemudian rasio-rasio keuangan masih terjaga, artinya masih sangat sehat ya. Kalau kita lihat antara current asset dan current liability, angkanya di angka 3,3, kemudian liability to equity sekitar 0,4, ya, liability to asset kira-kira 0,3. Gambarannya nggak terlalu banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sebelah kanan adalah gambaran dari equity, aset, dan ROA, ROE. Kurang lebih gambarannya masih hampir sama ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan banyak kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial yang berkelanjutan. Ada beberapa yang kami ingin highlight adalah next. Jadi kami baru-baru ini meluncurkan logo yang ya kita sebutnya Wismilak Sustainability. Sebetulnya program ini sudah berjalan cukup lama di PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Pada saat ini kami fokus pada 6 SDG, SDG 3, SDG 4, SDG 8, 10, 13, dan 16. Jadi kami memang sangat concern kepada SDG yang ada, dan kami mulai dengan 6 SDG yang kami jadikan program yang sangat intensif di perusahaan kita.
Kemudian laporan keberlanjutan juga setiap tahun kami terbitkan, sudah tahun kelima kira-kira. Berikut tanggung jawab sosial yang di situ bisa dilihat ya, yang menyangkut ada SDG 4, 8, 10, dan 16 adalah program Diplomat Success Challenge. Jadi kami sudah 15 tahun melakukan program ini, dan jumlah peserta juga naik sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Tahun lalu mencapai jumlah peserta yang tertinggi, sekitar hampir 30.000 peserta yang ikut join di dalam program ini tahun 2023. Dan hibah modal usaha yang kami berikan juga setiap tahun meningkat terus. Tahun lalu sekitar 2,5 miliar rupiah. Kemudian kami juga melakukan program literasi membaca dan digital. Kalau kita lihat di situ ada SDG 4, 10, dan 16. Jadi kami mendukung perusahaan-perusahaan sekolah yang ada di Surabaya terutama untuk memperkuat literasi membaca, dan juga kami melakukan bantuan terhadap 29 sekolah yang pada saat ini melakukan pelatihan coding dan robotik. Jadi seperti kita ketahui, coding dan robotik ini juga suatu perkembangan yang juga diperlukan untuk siswa-siswa di sekolah yang ada. Oke, next. Kemudian kami juga menyentuh di SDG 8 dan 13, di mana kami berupaya untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi kalau kita lihat gambar di situ adalah kami sudah dan sedang mengembangkan konsep industri hijau, di mana kami melakukan sistem energi surya sebagai sumber energi alternatif yang kami lakukan di pabrik kita di Surabaya. Jadi kita sudah memasang panel energi surya, dan kami terus akan kembangkan ke depannya. Kemudian ada beberapa penghargaan yang kami terima sampai dengan bulan Maret tahun 2024 ini. Di antaranya adalah penghargaan nihil kecelakaan kerja ya untuk unit Bojonegoro. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur tentang penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Serta dari Berita Jawa Timur, ada Jawa Timur Digital Award tahun 2023. Kemudian nihil kecelakaan kerja juga untuk unit Bojonegoro 2. Dan ada penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai penanggulangan dan pencegahan COVID di tempat kerja. Kemudian kami juga mendapatkan Human Resources Excellence Award di tahun 2023 yang lalu. Oke, mungkin itu bahan presentasi awal yang kami bisa sampaikan. Bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan dipandu saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suryanto untuk paparan yang telah disampaikan. Bagi Ibu dan Bapak yang masih bergabung, kita langsung memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal acara, bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A dan klik My Question pada layar di sebelah kanan. Dengan format nama peserta atau nama media, kemudian pertanyaan yang ingin Ibu atau Bapak sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu, pertama-tama kami akan membuka kesempatan untuk 3 pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kami informasikan bahwa di akhir acara ini kami mengharapkan kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengisi daftar hadir dan memberikan feedback melalui survei yang link dan QR Code-nya akan kami tampilkan setelah selesai sesi tanya-jawab selesai. Feedback dari Ibu dan Bapak akan sangat berguna untuk pelaksanaan acara kami ke depannya.
kami telah menerima satu pertanyaan untuk sesi pertama ini. Saya akan baca pertanyaan satu dulu ya Pak Suryanto. Pertanyaan pertama, dari PLN BKI atas nama Bapak MH Amer, menurunnya volume penjualan SKM pada Q4 2023 dan Q1 2024 tidak lepas dari kenaikan harga SKM WIM di tahun 2023 yang sudah melampaui kemampuan pembeli SKM WIM. Apa strategi manajemen di tahun 2024 agar volume penjualan SKM dapat kembali kepada jumlah psikologis 2,8 sampai dengan 2,9 miliar batang per tahun? Baik, langsung dijawab ya, bisa ya. Silakan Bapak Suryanto. Ya, baik. Memang kalau kita lihat tren penjualan di SKM, ya terutama SKM Malt itu adalah ada penurunan mulai di Q4 tahun 2023. Itu memang salah satu penyebabnya adalah memang kita ada adjustment price di bulan September, sekitar bulan September tahun 2023, di mana adjustment price itu uh, sepertinya tidak direspons positif karena daya beli yang cukup suffer ya pada waktu itu. Jadi kemudian kita langsung melakukan langkah antisipasi setelahnya. Jadi bulan Desember pada waktu itu kami mengeluarkan sebuah produk special edition. Kami sebutnya adalah special edition begitu, dengan harga yang sedikit di bawah harga barang Evo reguler kita, terutama yang turunan terbesarnya adalah di Diplomat Evo memang. Jadi kalau kita lihat pada saat ini, terutama di setelah Lebaran ya, bulan April Mei, penjualan Diplomat Evo kelihatan tren positif, artinya sudah belum kembali ke angka awal sebelum bulan September memang, tapi trennya sudah positif menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kami melihatnya langkah-langkah itu adalah langkah positif yang kita bisa dapatkan. Harapan kita pada tahun 2024 ini betul akan kembali ke angka kurang lebih 2,8 miliar batang secara total. Ya, kami menuju ke sana. Kemudian langkah berikutnya juga kami mempersiapkan beberapa produk baru yang kami akan luncurkan dalam dalam tahun ini juga. Mungkin di semester kedua kami akan meluncurkan produk SKM Malt yang lain, yang harapan kami bisa menambah volume penjualan tadi menuju ke angka 2,8-2,9 miliar batang. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Terima kasih Pak Suryanto. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Ini ada dari Ibu Vina, dari Kontan, Jakarta, Pak. Ada 3 pertanyaan, saya akan bacakan satu-satu ya, Pak. Nomor 1, bagaimana proyeksi bisnis di sisa tahun ini? Berapa angka penjualan dan laba yang ditargetkan di 2024? Kedua, dari sisi capek, berapa yang dianggarkan di 2024? Dan serapannya sudah berapa persen dan digunakan untuk apa saja? Untuk yang ketiga, strategi WIM untuk maksimalkan bisnis di 2024 seperti apa? Apakah ada agenda ekspansi tertentu yang sudah disiapkan? Mau dilanjutkan Pak Suryanto? Oke, saya jawab satu persatu ya coba ya. Jadi kalau bicara proyeksi di tahun 2024 ya, tentunya kami akan secara umum akan coba mengembangkan bisnis ini dari dua sektor sebetulnya. Kalau kami lihat secara volume adalah satu SKT. Jadi SKT kami harapkan bisa tumbuh mungkin sekitar 10-15% dibanding tahun lalu.
Kemudian kedua adalah volume di bisnis filter kita. Karena kita juga banyak melakukan ekspansi, nanti berhubungan dengan uh, pertanyaan kedua mengenai capex ya. Kami juga melakukan banyak ekspansi di produksi filter kita. Jadi ada beberapa mesin filter baru yang kami datangkan untuk menambah kapasitas produksi di filter. Jadi kalau bicara pertumbuhan volume itu kami harapkan ada di dua segmen itu, jadi segmen SKT dan segmen filter bisnis kita. Kemudian SKM sendiri kami akan coba untuk bertahan di angka sekitar 2,7-2,8 miliar batang tahun ini. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ada beberapa strategi yang kami akan lakukan. Kemudian mengenai capex ya tahun ini sekitar kurang lebih 200 miliar rupiah capex-nya. Jadi terutama memang ada penambahan mesin-mesin filter kita untuk menambah kapasitas produksi di filter. Juga kami ada penggantian mesin sebetulnya, bukan penambahan. Jadi penggantian mesin di SKM reguler kita, di mana mesinnya udah hampir 30 tahun, sudah waktunya kami mereplace mesin itu dengan mesin yang usianya baru gitu ya. Kurang lebih untuk membuat produksi dengan kualitas yang lebih baik. Jadi total capex kurang lebih di angka 200 miliar rupiah di tahun 2024 ini. Kemudian pertanyaan ketiga saya pikir ya saya sudah jelaskan tadi di pertanyaan pertama bahwa secara bisnis kami akan coba kembangkan secara volume di SKT dan filter, tapi juga kami akan coba untuk mempertahankan volume SKM. Tapi SKM kami akan bertahan tidak di angka di atas 3 miliar batang. Jadi masih tetap di bawah 3 miliar batang sesuai threshold yang ada dari pemerintah untuk tier 2. Perusahaan rokok tier 2. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Baik Bu Vina, untuk jawabannya sudah disampaikan. Saya mengingatkan kembali, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk sesuai format. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu dari Bapak Sebastian dari Surabaya. Bagaimana proyeksi volume penjualan SKM Wismilak di tahun 2024? Silakan Pak Suryanto. Iya, secara umum proyeksi volume di tahun 2024 kami akan coba untuk mendekati ke arah 2,7-2,8 miliar batang. Jadi thresholdnya kan 3 miliar batang. Ya, jadi kita akan coba untuk menuju ke angka di bawah threshold, masih di bawah 3 miliar batang, tapi kira kurang lebih di angka 2,7-2,8 miliar batang. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Kami akan membuka kesempatan untuk 3 pertanyaan untuk sesi kedua. Ini ada dari Ibu Arta Adventi dari Bisnis Indonesia. Ada 6 pertanyaan, Pak. Saya bacakan nomor 1. Bagaimana WIM outlook bisnis rokok sepanjang 2024? Apa yang menyebabkan kinerja WIM kuartal 1 tahun 2024? Kedua, bagaimana target pendapatan dan laba bersih 2024? Berapa besar pertumbuhannya? Tiga, berapa capek yang disediakan WIM sepanjang 2024? Dari mana dan akan digunakan untuk apa? Nomor 4, bagaimana dengan target produksi rokok yang dimiliki? Sampai dengan saat ini kapasitas produksi berapa dan akan memproduksi berapa sepanjang 2024? Yang kelima, apakah ada rencana penambahan pabrik baru atau ekspansi di 2024? Yang nomor 6, bagaimana hasil RUPS hari ini? Apakah ada pembagian dividen? Mohon dijelaskan. Oke. Saya coba jawab, tapi sebagian besar dari pertanyaan yang
ada itu sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa ya secara umum tadi saya sampaikan bahwa perkembangan perusahaan kita akan coba kita dapatkan dari sektor SKT dan juga filter ya, itu yang pertama. Kemudian kalau bicara capex tadi saya juga jelaskan jumlah capex yang kita canangkan tahun ini. Kemudian sorry. Kemudian untuk berikutnya tadi masalah apa? Saya bantu untuk ulangi Pak pertanyaannya, Mas Boleh, Suryanto. boleh. Untuk bagaimana dengan target produksi rokok yang dimiliki sampai saat ini? Ya. Kapasitas produksi berapa dan akan memproduksi berapa sepanjang 2024? Ya, kapasitas produksi kalau kita lihat sebetulnya secara SKM kami masih sangat mampu, karena Pak, kapasitas produksi kita itu bisa untuk memproduksi 4 miliar batang rokok untuk SKM ya. Tapi memang karena aturan pemerintah di tier 2 adalah 3 miliar batang, kami akan coba untuk memenuhi sampai dengan 3 miliar batang. Jadi secara kapasitas produksi untuk SKM tidak ada masalah, tidak ada isu. Kemudian untuk SKT tadi saya sampaikan ada pengembangan sekitar 10-15% secara volume, dan itu memang menyebabkan kami harus menambah kapasitas produksi. Tapi kalau di SKT mungkin bukan hal yang sulit karena dikerjakan oleh manusia SKT, sehingga yang perlu kami lakukan adalah kami melakukan rekrutmen untuk para pelinting supaya bisa menambah kapasitas produksi di SKT. Dan itu sudah kami lakukan secara bertahap. Jadi dengan tadi penambahan sekitar 10-15%, kami optimis angka kapasitas produksi itu akan tercapai di SKT. Begitu kira-kira. Baik Pak, masih ada satu pertanyaan dari Bapak Andi Darmawan dari Jakarta. Selamat siang, terima kasih untuk perseroan yang berhasil mencetak kinerja baik dan waktu yang disempatkan untuk menggelar public expose ini. Mohon izin bertanya, beberapa kuartal ini perusahaan terlihat menimbun persediaan cukup banyak. Apakah alasan perusahaan membeli persediaan begitu banyak? Apakah perusahaan melihat ada lonjakan harga bahan baku ke depannya? Terima kasih. Mohon dijawab Pak Suryanto. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat persediaan kita meningkat cukup signifikan. Itu memang diakibatkan pertama kami mengantisipasi adanya kenaikan penjualan di rokok terutama di SKT. Karena seperti kita ketahui yang kita beli tembakau pada saat ini misalnya adalah untuk kebutuhan kita gunakan 2 tahun kemudian. Seperti itu. Jadi di akhir tahun lalu kami melakukan pembelian tembakau yang cukup besar gitu ya, meskipun sebetulnya tidak besar-besar amat karena kami mengantisipasi kenaikan penjualan di SKT kami. Itu satu. Kemudian kenaikan persediaan juga ada juga di bahan baku filter sebetulnya ya, di bahan baku filter karena kami melihat juga kami sedang akan mengembangkan industri filter kami. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada beberapa penambahan mesin mulai dari tahun lalu sampai dengan tahun ini yang cukup signifikan jumlahnya, itu juga mengakibatkan kami antisipasi menambah persediaan untuk bahan baku produksi filter. Jadi dua persediaan itu yang menyebabkan secara total persediaan kelihatan naik sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya masih dalam taraf yang wajar. Satu, karena tembakau memang harus kita simpan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian untuk filter kami juga sudah mengantisipasi akan ada penambahan kapasitas produksi kami sehingga kami bisa produksi filter dalam jumlah yang lebih besar, begitu kira-kira. Baik Pak, ternyata ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak Clayton, Jakarta. Satu, apakah mesin filter yang baru sudah tiba semua?
Bagaimana perkembangan dari utilisasi mesin filter sejauh ini di tahun 2024? Yang kedua, bagaimana dengan tren harga jual filter di tahun ini? Apakah bisa menyamai average selling price di tahun 2023? Yang nomor tiga, dengan rilisnya Evo Explore Series yang lebih murah, apakah average selling price dari SKM tahun 2024 akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023? Silakan Pak Suryanto. Baik. Ya, pertanyaannya cukup detail ya. Jadi kalau kita lihat bisnis filter satu mesin ya, mesin sebagian besar sudah datang ya, tapi kita sedang menantikan satu mesin KDF 6 lead yang terbaru, yang mungkin pertama kali kami salah satu perusahaan yang pertama kali menggunakan di Indonesia, itu baru akan datang 1-2 bulan ke depan ini. Tapi sebagian besar sudah datang mesinnya, hanya satu mesin itu yang belum datang, sehingga kami optimis kapasitas filter yang kami rencanakan akan bisa terpenuhi. Kemudian bicara average selling price filter, ya jadi average selling price sangat tergantung jenis-jenis filter yang akan diproduksi. Ada monoacetat filter yang harganya memang relatif lebih rendah, kemudian ada juga kapsul filter yang relatif harganya lebih tinggi. Memang akan beragam, cuman kalau kita lihat ya kami mencoba untuk mendapatkan margin yang masih inline dengan perencanaan kita, gitu ya. Jadi mungkin ini adalah masalah persaingan. Jadi kalau semakin banyak pesaing, tentu akan terjadi pricing adjustment yang akan bergantung kepada masing-masing competition-nya. Jadi kami belum bisa melihat, tapi pasti yang pasti kami akan coba untuk mendapatkan margin yang sesuai dengan apa yang kami sudah rencanakan. Jadi itu kurang lebih mengenai bisnis filter. Ada lagi mungkin yang kelewatan saya, mungkin pertanyaan terakhir tadi apa ya? Yang terakhir, dengan rilisnya Evo Explore Series yang lebih murah, okay. Ya. Apakah average selling price dari SKM tahun 2024 akan lebih rendah dibanding tahun 2023, Pak? Iya, kalau bicara average selling price, tentu dengan Diplomat Evo Explore Series, ya tentu agak lebih rendah daripada yang Evo reguler. Tapi kami melihat Explore Series ini bukan sebagai produk yang permanen, tapi ini adalah sebagai tactical product. Jadi kami akan coba untuk dalam tanda petik ya, mengkombinasikan Explore Series ini dengan Evo yang reguler, sehingga nantinya bisa mendapatkan average selling price yang kurang lebih sama, begitu kira-kira. Tinggal masalah strategi harga dan waktunya nanti gimana. Gitu. Baik. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa melanjutkan sesi pertanyaan. Jika Ibu dan Bapak ingin menyampaikan pertanyaan, bisa mengirimkan pada email kami di pr.staff@wismilak.com, pr.staff@wismilak.com, atau Ibu dan Bapak bisa melihat di kolom chat. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak untuk antusiasme dan partisipasinya dengan memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Suryanto atas jawaban pertanyaan dan paparan hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat memberi manfaat bagi Ibu dan Bapak hadirin sekalian.